بشائر الإيمان منارة الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian tematik pada Kamis di pagi hari ini adalah tentang bencana yang di awal tahun 2021 ini menimpa secara bertubi-tubi bangsa Indonesia. Hadirin rahimakumullah, kajian kita mengambil tema bencana, ujian ataukah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di awal tahun 2021 ini terjadi sebanyak 197 bencana di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar kejadian merupakan bencana alam. Bencana banjir mendominasi dengan 134 kejadian. Disusul dengan tanah longsor 31 kejadian, puting beliung sebanyak 24 kejadian. Serangkaian bencana di awal tahun 2021 itu menyebabkan 184 orang meninggal. Lebih dari 2.700 orang mengalami luka-luka, sebanyak 9 orang dinyatakan hilang, dan mereka yang menderita serta mengungsi sebanyak 1,9 juta orang. Hadirin rahimakumullah, serangkaian bencana yang menimpa rakyat Indonesia, yang menimpa bangsa Indonesia, paling tidak mulai awal tahun sampai tanggal 23 Januari, seperti dilansir oleh BNPB tersebut, memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah bencana-bencana tersebut merupakan ujian bagi kita, bagi bangsa Indonesia, ataukah azab yang Allah timpakan kepada kita, kepada rakyat Indonesia? Bencana atau musibah memang ada kalanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada kalanya adalah azab yang Allah timpakan kepada kita, kepada seseorang atau kepada sekelompok orang, sekelompok kaum. Kemudian muncul pertanyaan, dari mana kita tahu bahwa sebuah bencana, sebuah musibah adalah azab ataukah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin, apabila bencana itu, apabila musibah itu ditimpakan kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, para wali, para ulama amilun, atau kepada orang-orang yang mulai semangat untuk melakukan ketaatan, kepada orang-orang yang ditimpakan, kepada orang-orang yang awalnya berbuat maksiat kemudian bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan taubatan nasuha, kemudian dia mulai melakukan sederet kebaikan, serangkaian ibadah. Setelah itu kemudian dia diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bencana atau musibah itu ditujukan kepada orang-orang semacam mereka, maka ini adalah sebuah ujian. Apakah mereka akan terus berbuat kebaikan? Apakah mereka akan melanjutkan ibadah yang sudah mereka mulai? Ataukah sebaliknya, mereka akan kendor di dalam melakukan ibadah itu, kendor semangat, kendor motivasi,
di dalam melakukan kebaikan dan ibadah itu, kemudian mereka meninggalkan ibadah itu. Nah, ini adalah ujian ya bagi orang-orang semacam mereka. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sekelompok kaum, Allah Subhanahu wa taala jika menyayangi seseorang, maka ia akan menimpakan musibah kepadanya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya pahala yang besar, balasan yang besar berupa pahala didapatkan melalui musibah yang besar pula. Apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan memberikan keridhaannya kepadanya. Dan barang siapa yang menentang, dan barang siapa yang tidak ridha, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang masyhur yang kita semuanya mungkin sudah hafal, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Dari hadis ini, hadirin sekalian, dapat dipahami bahwa seseorang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang dikehendaki akan memperoleh derajat yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka Allah akan melindunginya dari musibah-musibah agama, dan Allah akan menimpakan kepadanya berbagai bentuk musibah, berbagai bentuk bencana kepadanya. Musibah dunia, ya. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dilindungi, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah agama, dan dia akan ditimpa musibah-musibah dunia. Musibah dunia itu adalah seperti sakit, ya, ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, kemudian kemiskinan, kefakiran, banyak hutang, dan lain sebagainya. Ini adalah musibah-musibah dunia. Dan inilah yang ditimpakan oleh Allah kepada seseorang jika Allah cinta kepadanya, jika Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Sedangkan musibah-musibah yang kaitannya dengan agama, ya, seperti meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan zakat padahal dia wajib mengeluarkan zakat, kemudian melakukan perkara-perkara haram, berjudi, meminum minuman keras, dan lain sebagainya, maka Allah akan melindungi seseorang yang ia kehendaki kebaikan pada dirinya dari musibah-musibah semacam ini, dari musibah-musibah agama. Hadirin rahimakumullah, semakin taat seseorang, semakin tinggi derajat seseorang, semakin mulia seseorang menurut Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar ujiannya, semakin besar musibah yang Allah timpakan kepadanya, yang merupakan ujian baginya, bukan merupakan azab baginya. Semakin tinggi derajat seseorang seperti para nabi, maka semakin berat dan semakin banyak musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Semakin rendah derajat seseorang, semakin rendah kemuliaan seseorang, semakin rendah keutamaan seseorang menurut Allah Subhanahu wa taala, maka semakin ringan musibah yang Allah timpakan kepadanya, semakin sedikit dia ditimpa musibah, dia ditimpa bencana. Bahkan mungkin dia tidak akan diuji dengan berbagai musibah. Ibarat di lembaga pendidikan, maka semakin tinggi kelas yang seseorang duduk di dalamnya, maka semakin berat ujian dan semakin banyak ujian untuk naik ke kelas berikutnya. Jika dia lulus, maka dia akan naik kelas. Jika dia tidak lulus, maka dia akan tinggal di kelas itu. Oleh karena itu, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mengetahui bahwa para nabi, para rasul,
adalah orang-orang yang banyak sekali ditimpa musibah, dan musibah-musibah yang Allah timpakan kepada mereka adalah musibah-musibah yang sangat berat, yang belum tentu orang biasa akan sanggup menghadapi itu. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun, menghadapi cacian dari kaumnya, menghadapi makian dari kaumnya, dipukuli, bahkan kepala beliau dipukul sampai beliau pingsan beberapa kali. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji dengan dilemparkan ke api yang berkobar-kobar, ke api yang menyala-nyala. Kemudian Nabi Ayyub alaihi salam ditimpa dengan sakit yang luar biasa, sakit yang akut selama 18 tahun, dimatikan seluruh anaknya, dilenyapkan seluruh hartanya. Padahal beliau sebelum sakit adalah orang yang sangat sehat, banyak anak, banyak harta, tetapi kemudian selama 18 tahun beliau diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang akut, ya. Kemudian sebelum itu juga ketika di awal-awal sakit beliau dimatikan seluruh anaknya, dilenyapkan seluruh hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiada lain adalah untuk meninggikan derajat beliau. Nabi Yahya alaihi salam mati dalam keadaan kepalanya dipenggal. Nabi Zakaria alaihi salam mati dalam keadaan digergaji badannya oleh kaumnya. Dan banyak sekali nabi-nabi di kalangan Bani Israel yang dibunuh oleh kaumnya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Wahai Bani Israel, apakah ketika datang rasul kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang Yahudi, ya, wahai orang-orang Bani Israel, ketika datang rasul kepada kalian yang tidak kalian sukai, yang tidak kalian senangi, lalu kalian ingkari dengan kesombongan kalian, sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh. Tetapi ini tidak disebutkan di dalam hadis siapa nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Tapi yang jelas berdasarkan ayat ini, banyak sekali para nabi, ya, banyak sekali para nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Bahkan di dalam ayat yang lain juga ditegaskan dalam surat Al-Imran, waqad lahumul anbiya, waqad lahumul anbiya, ya. Banyak sekali para nabi yang mati dalam keadaan dibunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, juga mengalami hal yang serupa. Beliau ditinggal mati oleh istri tercintanya. Beliau ditinggal mati oleh anak-anak laki-lakinya, sehingga kemudian tidak ada satupun anak laki-laki beliau yang hidup, ya, putra-putra beliau yang hidup, ya, mati dalam keadaan masih kecil. Beliau dilempari kotoran. Ketika beliau sujud, beliau ditimpakan kepadanya, dijatuhkan di atas badan dan kepala beliau jeruan onta, ya, kotoran onta, jeruan onta ditimpakan oleh orang-orang kafir di atas beliau ketika beliau sedang melakukan sujud. Kemudian mereka juga mencaci beliau, memaki beliau, menghina beliau ketika beliau menyampaikan dakwah kepada mereka. Dilempari batu sampai berdarah-darah. Kemudian beliau meninggalkan kampung halaman yang sangat beliau cintai untuk berpindah ke kota lain. Ini semuanya adalah musibah yang Allah timpakan kepada beliau sebagai ujian bagi beliau untuk meninggikan derajat beliau dan melipat gandakan pahala beliau kelak di akhirat. Bahkan suatu ketika beliau mengalami panas, mengalami demam, ya, 2 kali lipat demam yang paling tinggi yang menyerang orang-orang kebanyakan. Ini semuanya tiada lain adalah ujian yang sekali lagi meninggikan derajat beliau dan melipat gandakan pahala beliau di akhirat. Oleh karena itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa ghairuhuma. Manusia yang paling berat ujiannya, manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang berada di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang berada di bawah derajat mereka, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan
diberi musibah, akan diuji, tergantung seberapa kuat dia memegang agamanya. Semakin kuat dia berpedoman kepada agama, maka semakin berat ujian, musibah, dan bencana yang Allah timpakan kepadanya. Semakin ringan derajat seseorang, maka semakin ringan pula ujian dan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Jadi hadirin sekalian, dari mana kita tahu bahwa sebuah bencana, sebuah musibah itu adalah sebuah ujian? Jika musibah itu ditimpakan kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang-orang seperti para nabi, para rasul, para aulia, para ulama, dan lain sebagainya. Kemudian sebaliknya, apabila musibah itu, apabila bencana itu ditimpakan kepada para pelaku maksiat, kepada orang-orang yang tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan, maka bisa dipastikan bahwa bencana dan musibah itu adalah azab bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian, kata Allah, adalah disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Wa ma yusibukum ayyuhan nasu min musibatin fid dunya fi anfusikum wa ahlikum wa amwalikum fabima kasabat aydikum." Yaqulullah fa innama yusibukum, yakni tafsirnya ya, tafsir dari firman Allah fabima kasabat aydikum, itu kata Imam At-Tabari, fa innama yusibukum dzalika 'uqubatan minallahi lakum bima ijtaramtum minal athami fima bainakum wa baina rabbikum wa ya'fu lakum rabbukum 'an katsirin min ijramikum fala yu'aqibukum biha. Kata Imam At-Tabari, bencana dan musibah yang menimpa kalian di dunia, wahai manusia, pada diri kalian, keluarga kalian, harta kalian, tiada lain adalah azab dari Allah kepada kalian yang disebabkan dosa-dosa yang kalian lakukan kepada sesama kalian dan dosa-dosa yang kalian perbuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengampuni banyak dosa kalian yang lain, sehingga tidak menurunkan azab yang lain kepada kalian. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Rawahu Tirmidzi. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah menyegerakan baginya azab di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada diri hambanya, maka Allah menahan azab itu kepadanya di dunia, meskipun ia terus berbuat dosa, sehingga azab itu akan ditimpakan kepadanya pada hari kiamat kelak, ya, di hari akhirat kelak. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini seperti apa yang terjadi pada diri salah seorang sahabat Nabi. Suatu ketika dia berjalan, kemudian berpapasan dengan seorang perempuan yang sangat cantik jelita, yang sangat mempesona. Kemudian setelah melewati perempuan itu, sahabat Nabi ini terus menatap lekat-lekat kepada perempuan itu, sehingga dia tidak merasa bahwa di hadapannya ada sebuah tembok yang besar. Lalu dia menabrak tembok itu dan wajahnya berdarah. Lalu hal itu diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat Nabi itu. Dan Rasulullah mengatakan kepada sahabat Nabi tersebut, "Anta abdun aradallahu bika khaira." Engkau adalah seorang hamba yang Allah kehendaki kebaikan pada diri kamu. Rasulullah kemudian menyebutkan hadis yang tadi saya baca, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira," dan seterusnya. Jika seorang hamba dikehendaki baik, dikehendaki kebaikan pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menyegerakan azab baginya di dunia.
Tetapi jika sebaliknya seorang hamba dikehendaki keburukan pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberikan azab kepadanya di dunia, tetapi akan memberikan azab kepadanya di akhirat. Dan tentu azab di akhirat ini lebih berat, lebih pedih dibandingkan dengan azab di dunia. Para ulama mengatakan bahwa sebagian kecil dosa yang dilakukan oleh seseorang, oleh seorang manusia, balasannya akan langsung kontan diberikan kepadanya di dunia, seperti yang terjadi pada sahabat Nabi itu. Dan ini lebih baik, karena balasan atas dosa yang dilakukan di dunia diterima langsung di dunia, balasan itu, azab itu, maka ini akan menggugurkan azab dia di akhirat. Ya, azab di dunia lebih ringan dibandingkan dengan azab di akhirat. Azab di akhirat jauh lebih berat, jauh lebih besar, jauh lebih pedih dibandingkan dengan azab dan siksa di dunia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada satu hadis yang perlu juga kami sampaikan di akhir pertemuan kita pada pagi hari ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqab." Rawahu Ibnu Hibban. Apabila manusia ketika mereka melihat kemungkaran dan mereka tidak mau melakukan nahi mungkar terhadap kemungkaran-kemungkaran itu, maka hampir-hampir saja Allah akan menimpakan azab kepada mereka semua. Artinya, jika mereka tidak melakukan nahi mungkar, maka pasti dalam waktu dekat, ya, pasti dalam waktu dekat, sara qariban aw syaka, pasti azab Allah akan turun kepada mereka dan akan merata dirasakan oleh semua dari mereka, tidak hanya orang-orang yang pelaku maksiat, tetapi juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, semuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dikarenakan apa? Mereka tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pelaku maksiat merajalela dalam kemaksiatan mereka, sedangkan orang-orang yang taat hanya beribadah, ya, hanya beribadah untuk diri mereka sendiri, tidak mau melakukan nahi mungkar, ya, tidak mau melakukan nahi mungkar terhadap maksiat-maksiat dan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh para pelaku maksiat. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan azab yang umum, ya, bencana yang umum, musibah yang umum, yang merata, tidak hanya dirasakan oleh para pelaku maksiat, tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang berbuat kemungkaran, tetapi akan juga dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang soleh. Ini sejalan dengan apa yang pernah ditanyakan oleh Ummul Mukminin, ya, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita masih ada orang-orang soleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Na'am, idza kathural khabathu." Ya, kita semuanya akan celaka jika kemungkaran sudah merajalela, jika kemaksiatan sudah menyebar begitu banyak. Nah, ini sekarang sudah mulai merata, ya, sudah mulai merajalela kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, dan kemungkaran yang paling besar adalah kekufuran, kesesatan berfikir, ya, terutama paham-paham yang bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itu kita dituntut untuk lebih giat lagi di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, beramar ma'ruf dengan cara-cara yang ma'ruf dan bernahi mungkar dengan cara-cara yang tidak mungkar. Kesimpulan dari apa yang kami sampaikan sejak awal tadi sampai akhir ini adalah, yang pertama, bagi seorang mukmin, musibah yang menimpanya, baik musibah itu berupa ujian ataukah musibah itu berupa azab yang dipercepat, yang disegerakan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia adalah seorang mukmin, maka itu adalah merupakan kebaikan baginya jika dihadapi dengan sabar dan ridha.
Jika berupa ujian, maka musibah itu akan meninggikan derajatnya dan melipat gandakan pahalanya di akhirat. Dan jika berupa azab, maka azab di dunia itu akan menggugurkan azab baginya di akhirat. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, bagi orang yang kafir, bencana dan musibah apapun yang menimpanya, ya, maka itu adalah azab baginya dan tidak ada manfaat bagi dia sama sekali di akhirat. Bagi orang yang kafir, ya, musibah-musibah yang dia terima di dunia, maka itu artinya sudah jatuh tertimpa tangga. Di dunia dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, di akhirat juga dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika seseorang mulai berbuat taat dan mulai meninggalkan hal-hal yang diharamkan lalu ditimpa berbagai musibah, maka itu jelas adalah ujian bagi dia. Apakah ia akan terus melanjutkan kebaikan yang sudah dia mulai, ataukah ia akan kendor semangat lalu meninggalkan ketaatan itu. Kemudian yang keempat, jika musibah itu ditimpakan kepada pelaku maksiat karena kemaksiatannya, ya, maka itu jelas adalah azab baginya. Maka yang semestinya dia lakukan adalah bersegera melakukan taubat, memperbanyak istighfar, bertaubat dengan taubah kamilah dan nasuha, ya, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan taubat, bagaimana caranya, apa saja rukun-rukunnya, ini sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita. Kita kembali mempelajari itu, kita murojaah lagi, sehingga jika kita suatu saat karena godaan syaitan dan karena terdorong oleh hawa nafsu kita, kemudian kita terjatuh ke dalam sebuah dosa, ke dalam sebuah maksiat, maka kita akan bersegera bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang benar, dengan taubat yang kamilah dan nasuha. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat. Nuhalil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.